Apa benefitnya? Apa berkatnya? Apa kelebihannya dibandingkan identitas kita saudara dengan yang lain yang bukan anak-anak Allah? Apa saudara? Mari kita temukan dua hal. Yang pertama saudara, hubungan istimewa dengan Bapa Surgawi. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Hal yang sama diungkapkan dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Apa artinya ini? Panggilan ya Aba, ya Bapa. Ini sebuah panggilan intim dalam bahasa Aram. Karena kenapa? Orang Yahudi pada zaman itu tidak memanggil bapaknya dengan ungkapan ini. Nah, dalam keluarga ada yang namanya budak. Budak itu tidak diperbolehkan memanggil Tuhan mereka dengan panggilan ini. Tidak boleh. Bisa dihukum. Kalau kita baca dalam Alkitab, kita menjadi anak Allah. Kita berkata, I'm a child of God. I'm the son of God. I'm the son of living God. I'm the son of the highest God. Saudara, itu karena iman dalam Kristus. Galatia pasal 3 itu pernah berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Yohanes 1 ayat 12 Tuhan Yesus mengatakan jelas. Ya, firman Tuhan berkata jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. C.S. Lewis berkata begini, the Son of God became a man to enable men to become sons of God. Tetapi susah. Kalau kita menyadari anugerah dalam Kristus yang buat kita sekarang menjadi anak-anak Allah, harusnya hubungan yang istimewa ini memaksimalkan hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang kalau saudara punya hubungan istimewa dengan seorang gubernur. Gubernur itu ayah saudara. Menteri itu ayah saudara. Bahkan kalau saudara misalnya anak presiden. Perlu gak pakai protokol? Perlu gak pakai janjian dulu ketemu sama sekretaris dari bapak saudara? Enggak. Nyelonong-nyelonong aja. Itu namanya keistimewaan akses hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Saudara, mari kita bersyukur. Mari kita terus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu masalah yang saya hadapi saat ini, tapi bersyukur karena saudara anak Allah. Dan saudara kalau punya masalah pergumulan, mungkin kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidup saudara begitu berat, stres, depresi, tekanan dalam hidup. Nyatakanlah itu dengan penuh keberanian kepada Bapa di sorga. Karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anak dari Allah yang Maha Kudus, yang percaya. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang luar biasa? Apa yang terjadi kalau kita adalah anak-anak Allah? Yang kedua, kita dapat warisan istimewa dari Bapa Surgawi. Dari kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ada kisah yang menarik saudara. Ada anak misteri Indonesia yang terima warisan 8 miliar lebih dari seorang ayah di Inggris. Ini terima warisan 8 miliar. Kita pasti tahu saudara, itulah hak ya dari seorang anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga diperbolehkan bersama-sama dengan Dia. Kalau sudah lihat order of events in Bible prophecy, sudah lihat ada satu masa yang disebut dengan rapture. Pengangkatan gereja. Ini adalah masa di mana kita saudara menerima kemuliaan bersama dengan Kristus. Ini warisan iman, warisan rohani yang hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Saudara Bill Gates, Bacere, orang mana bilang anak-anak cuma terima 145 miliar. Saudara berkata banyak banget saudara. Ini dianggap sial. Mohon maaf ya, saya pakai istilah itu ya. Kenapa? Karena harta kekayaannya Bill Gates itu triliunan. Jadi katanya sempat anak-anak itu kecewa. Bahasa Jermannya tuh gelo, ya, kecewa. Tetapi saudara, kalau kita jadi anak-anak Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah saudara kita kehilangan berkat besar, yaitu keselamatan. Kenapa? Karena kita percaya, kita akan menerima warisan. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Itu bicara tentang keselamatan yang kekal, hidup rohani, berkat rohani. Dan pada waktu Kristus datang dalam alam kemuliaan, sudah baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang 16-17. Kita akan bersama-sama dengan Kristus.
Kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Orang-orang yang meninggal lebih dahulu dalam Kristus. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini kemuliaan kekal yang kita miliki karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi apa berkat terbesar yang Tuhan berikan kita, saudara, sebagai anak Allah? Ini dia. Yang pertama, kita punya hubungan yang khusus dengan Bapa di sorga. Apapun masalah, pergumulan, tantangannya sudah hadapi. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Pasti mendengar, pasti mendengar. Pasti mendengar. Untuk menjawabnya, ya, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Dan saudara-saudara, suatu hari kelak kita akan dipermulakan bersama dengan Kristus. Sehingga apapun persoalan, tantangan, masalah yang sudah hadapi, percayalah ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya menantikan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan.